Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin thahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Kembali mengingatkan, sama-sama menghadirkan niat ikhlas, duduk di majelis ilmu, mendengarkan terhadap majelis ilmu. Juga mengingatkan sama-sama untuk menghadirkan hati. Jangan hanya jasad yang hadir di majelis ilmu, tapi hatinya juga hadir. Oleh karena orang yang hadir jasadnya doang, tapi hatinya nggak hadir, hatinya malawung, mikirin makan, mikirin mantan, mikirin tetangga, maka seolah-olah dia pada hakikatnya tidak hadir di majelis ini. Nah, makanya hadirkan niat ikhlas dan juga hatinya ikut hadir di dalam majlis. Insyaallah pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang sifat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala Rasulillah lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faslun atau fayatalakhasu min ma'na ma madha isbatu salasa asyrata sifatan. Jadi pembahasan kemarin yang telah berlalu dari makna syahadat yang pertama disimpulkan oleh pengarang kitab tentang adanya sifat atau tentang tetapnya sifat 13 bagi Allah Ta'ala. Takarrara zikruha fil Qur'ani, yang mana sifat 13 ini sering terulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis. Imma lafzon, baik disebutkan baik disebutkan secara lafaz, wa imma ma'nan, atau disebutkan secara makna. Kasiran artinya sangat banyak sekali pengulangannya, itu sering banyak terulang-ulang di dalam Al-Qur'an dan di dalam juga hadis tentang penyebutan sifat 13 ini. Kenapa? Oleh karena Rasulullah Muhammad itu menekankan terhadap masing-masing atau terhadap para sahabat untuk mengajarkan sifat 13 ini. Sifat 13 ini. Jadi sifat 13 ini adalah sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka siapapun yang menafikan salah satu dari sifat 13 ini, maka telah keluar dari agama Islam. Jadi sifat 13 ini diwajibkan untuk diketahui. Wajib untuk mengetahuinya. Tidak diwajibkan untuk menghafal lafaz-lafaznya. Wujud genama, tidak diwajibkan menghafal lafaz-lafaznya, akan tetapi diwajibkan mengetahui maknanya atas setiap individu mukallaf. Sifat 13 ini terbagi kepada 3. Ada yang disebut dengan sifat ma'ani. Ada yang disebut dengan sifat as-salbiyah. Yang pertama sifatul ma'ani, yang kedua sifat as-salbiyah, yang ketiga sifat nafsiyah.
Sifat al-ma'ani maknanya adalah kalau seandainya diangkat hijab, diangkat penghalang, kita bisa melihat sifat tersebut. Artinya bisa terlihat, bisa dilihat. Itu namanya sifat al-ma'ani. Apa saja sifat al-ma'ani? Yang pertama al-hayat. Yang kedua al-ilm. Yang ketiga as-sama'. Yang keempat al-basar. Yang kelima al-kalam. Yang keenam al-qudrah. Yang ke berapa? 7 itu al-iradah atau al-masyiah. Adapun sifat baqa itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkan ke dalam sifat ma'ani, ada yang memasukkan kepada sifat as-salbiyah. Dan ini yang ditempuh oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau menghitung baqa, sifat al-baqa itu ke dalam sifat as-salbiyah. Nah, yang kedua apa? Sifat as-salbiyah. Sifat as-salbiyah itu apa? Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yaitu tadi yang pertama al-baqa menurut al-Asy'ari, kemudian yang kedua wahdaniyat, al-wahdaniyat. Al-wahdaniyat di situ menafikan adanya sekutu bagi Allah. Yang selanjutnya al-qidam. Yang selanjutnya al-mukhalafatu lil hawadis. Menafikan adanya keserupaan dengan makhluk. Yang selanjutnya al-qiyamu bin nafsi. Yang selanjutnya al-baqa. Terakhir sifat apa? Nafsiyah. Itu satu, yaitu al-wujud. Kenapa dinamakan sifat nafsiyah? Karena akal itu tidak menerima adanya zat tanpa sifat tersebut. Paham itu? Apa saja sifat 13 ini dijelaskan oleh muallif. Wahia al-wujud. Yang pertama adalah sifat wujud. Maknanya bahwa Allah Ta'ala itu maha ada tanpa keraguan sedikit pun di dalam keberadaannya. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah, afillahi syak. Afillahi syak artinya apa? La syakka fi wujudillah, artinya tidak ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan Allah. Dalilnya secara akal, adanya alam ini. Adanya alam ini adalah semua menunjukkan tentang keberadaan atau tentang adanya Allah. Bahwa setiap tulisan pasti ada yang
Setiap bangunan pasti ada yang, setiap pukulan pasti ada yang memukul. Begitu juga alam ini, dengan segala bentuknya pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, al-wahdaniyah, artinya sifat wahdaniyat, bahwa Allah tidak memiliki sekutu di dalam ketuhanannya. Itu dalil sifat yang kedua, al-wahdaniyah. Dalilnya dari Al-Quran apa? Firman Allah, walam qul huwallahu ahad. Artinya bahwa Allah Ta'ala Maha suci dari memiliki sekutu di dalam ketuhanannya. Dalilnya secara akal, ada dalil nanti dijelaskan di dalam kitab yang lebih luas, dalil yang disebut dengan dalilut tamanu'. Terus al-qidam, yang sifat selanjutnya adalah al-qidam atau al-azaliyah, bahwa Allah Ta'ala ada tanpa memiliki permulaan di dalam keberadaannya. Itu makna dari al-qidam, bahwa Allah Ta'ala ada tanpa memiliki permulaan di dalam keberadaannya. Al-baqa, kemudian sifat selanjutnya adalah al-baqa. Maknanya bahwa Allah tidak memiliki penghabisan, tidak memiliki pengakhiran di dalam keberadaannya. Dia Allah tidak mati, tidak punah, tidak hancur. Itu makna dari al-baqa. Terus wa qiyamuhu binafsihi, maknanya apa? Nih, makna qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya. Itu makna dari qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya, dan makhluknya membutuhkan kepada Allah. Kemudian wal qudratu, sifat selanjutnya adalah al-qudrah, bahwa Allah Maha Kuasa atau Maha Kuasa dengan segala sesuatu yang mungkin akli. Kemarin sudah dijelaskan tentang hukum akal. Nah, kaitannya sifat qudrah itu adalah dengan sesuatu yang mungkin akli. Wal iradah, sifat selanjutnya adalah al iradah, bahwa Allah Maha berkehendak. Apa itu al iradah atau al masyiah? Penghususan, tulis penghususan terhadap sesuatu yang mungkin secara akal. Penghususan terhadap sesuatu yang mungkin secara akal, dengan sebagian sifat tanpa sifat-sifat yang lain, dan sebagian waktu tanpa waktu-waktu yang lain. Malika lahir tahun berapa, Mal? Tahun 2010? 2007. Kenapa Malika lahirnya 2007 bukan 2005, bukan 2000? Itu terjadi dengan sifat iradahnya Allah. Kenapa Malika kulitnya hitam gak putih? Itu karena terjadi dengan kehendak Allah, terjadi dengan masyiahnya Allah. Itu al-ilmu. Kemudian sifat selanjutnya adalah al-ilm, bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu
dengan ilmunya yang azali, ada tanpa permulaan. Kalau kaitannya tadi sifat kudrah itu hanya dengan sesuatu yang mungkin akli, kalau sifat ilmu itu berkaitannya dengan semua hukum akal, berkaitan dengan yang wajib akli, mustahil akli, dan yang jaiz akli. Jadi mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluknya. Ilmu makhluk, kalau belajar bertambah ilmunya, udah belajar nggak dimurajaah, lupa lagi, jadi berkurang lagi ilmunya. Gitu. Ngapalin, apal, besok ditinggal, lupa lagi, kurang lagi ilmunya. Begitu ilmunya santri, ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk begitu. Sama, bukan hanya santri, maaf. Ilmunya makhluk. Enggak hanya ilmunya makhluk begitu. Kalau murojaah inget. Cuman kan kebiasaan santri kalau buka ngajinya itu, buka kitabnya kalau ngaji doang. Kalau nggak ngaji ditutup. Dibuka lagi kapan? Pas ngaji lagi. Jangan dicontoh itu. Bukan santri di sini. Kalau santri di sini tidak seperti demikian. Rajin. Itu bukan santri di sini. Adapun ilmunya Allah tidak bertambah, tidak berkurang, tidak diperbaharui. Kemudian as-sama', sifat as-sama', artinya bahwa Allah mendengar, maha mendengar dengan pendengarannya yang azali, ada tanpa permulaan, berbeda dengan pendengaran makhluknya. Sifat sama Allah itu qadim, artinya ada tanpa permulaan, sedangkan sifat sama makhluknya adalah baharu. Allah mendengar tanpa butuh kepada telinga, tanpa butuh kepada gendang telinga, tanpa membutuhkan kepada alat-alat yang lainnya. Kemudian sifat al-basar, bahwa Allah maha melihat. Allah maha melihat dengan penglihatan yang berbeda atau tidak serupa dengan segala sesuatu dengan makhluknya. Artinya penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluknya. Sifat penglihatan Allah qadim, ada tanpa memiliki permulaan. Adapun sifat penglihatan makhluk itu baharu. Allah maha melihat, tidak butuh kepada mata, tidak butuh kepada bola mata, tidak butuh kepada alat-alat yang lain. Kemudian wal hayatu, sifat al hayat, bahwa Allah maha hidup dengan hidup atau dengan sifat hayatnya yang azali. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidupnya membutuhkan kepada ruh, membutuhkan kepada darah, daging, tulang. Allah tidak membutuhkan kepada itu semua. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Wal kalam, kemudian sifat al kalam, bahwa Allah berkalam dengan sifat kalamnya yang azali dan abadi, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Tidak memiliki permulaan, tidak memiliki penghabisan. Kalau makhluk mau baca bismillah itu dimulai dengan ba dulu, baru sin, baru mim, kan? Sifat kalamnya makhluk ada permulaannya dengan huruf, dengan suara, dengan bahasa. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Madura. Itu kalamnya makhluk. Adapun sifat kalam Allah itu berbeda dengan sifat kalam makhluk, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, dan bukan dengan bahasa.
Wal mukhalafatu lil hawadis. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah al mukhalafatu lil hawadis, bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya. 6. Falamma kanat hadhihi sifat, dan ketika sifat-sifat yang 13 ini dzikruha kasiron, itu banyak disebutkan, artinya sering terulang-ulang, fin nususi syar'iyyah, di dalam nas-nas syariah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Qala al-ulama, maka telah berkata para ulama, tajibu ma'rifatuha, maka wajib mengetahui sifat 13 ini wujuban ainiyan, artinya secara fardu ain. Setiap individu mukallaf di sini udah pada balik apa belum? Udah pada balik? Udah mukallaf apa bukan? Alhamdulillah. Berarti dengan demikian apa? Wajib untuk mengetahui sifat 13 ini. Sebagian para ulama terutama dari kalangan mutaakhirin, mereka menambah 7, jadi sifat 20. Ada yang disebut dengan sifat ma'nawiyah tadi. Nah, kemudian para ulama mengatakan falamma sabatatil azaliyatu lidzatillah, dan setelah kita jelaskan bahwa zat Allah itu bersifatan dengan azali, ada tanpa permulaan, baik secara dalil nakal ataupun secara dalil akal. Dalilnya dari Al-Quran bahwa Allah bersifatan dengan azali. Di dalam Al-Quran dijelaskan huwal awwal, artinya hanya Allah lah yang bersifatan dengan al-awwal, ada tanpa memiliki permulaan. Apa? Wajaba an takuna sifatuhu azaliyatan. Ketika kita jelaskan bahwa zat Allah adalah azali, berarti dengan demikian sifat-sifat Allah seluruhnya juga azali atau azaliyah, ada tanpa memiliki permulaan. Kenapa? Li'anna hudusas sifati yastalzimu hudusaz zat. Karena sifat yang baharu itu berindikasi atau menunjukkan bahwa zatnya juga adalah sesuatu yang baharu. Ketika sifat-sifatnya baharu, berarti zatnya juga baru. Nah, kenapa? Karena baharu atau berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu butuh terhadap sesuatu yang merubahnya. Sesuatu yang berubah itu membutuhkan kepada sesuatu yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan terhadap sesuatu yang lain pastilah lemah. Butuh, namanya butuh berarti lemah. Dan yang lemah maka tidak layak untuk menjadi Tuhan. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berarti sudah habis di sini penjelasan tentang makna syahadat yang pertama. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang makna syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alamu, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan saya meyakini, artinya meyakini, membenarkan di dalam hati, ridho terhadap sesuatu yang telah dia ketahui. Wa a'tarifu, dan saya mengucapkan di dalam lisan, anna Muhammad ibn Abdillah, bahwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashimin ibn Abdi Manafin ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan Al-Qurashi Abdullah wa Rasuluh, bahwa Muhammad ibn Abdullah
adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Yang dimaksud adalah jin dan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan liyakuna lil alamina nadhira, agar Rasulullah memberikan peringatan terhadap al-alamin, bahwa yang dimaksud dengan al-alamin adalah jin dan manusia. Hafal itu nasab Rasulullah sampai Adnan? Ada yang hafal? Udah, besok hafalin. Sekarang tak kasih nasab Rasulullah sampai Adnan. Sepakat? 6. Huwa yatba'u dzalika, dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap Rasulullah Muhammad adalah i'tiqadu, meyakini annahu, bahwa Rasulullah Muhammad wulida bi Makkah, itu dilahirkan di Makkah. Ibunya siapa? Aminah bintu Wahbin dari Bani Zuhrah, sama dari kabilah Quraisy. Wa bu'isa biha, dan turun kepada beliau wahyu kenabian biha, ketika beliau bertempat tinggal di Mekah. Meskipun pertama kali turun wahyu kepada Rasulullah di Gua Hira. Di Gua Hira itu letaknya secara strategis di luar Mekah. Tapi bahwa yang dimaksud adalah bahwa turun risalah kenabian terhadap Rasulullah Muhammad itu ketika beliau bertempat tinggal di kota Mekah. Wahajara, kemudian berhijrah ilal Madinah, kepada atau menuju Madinah al-Munawwarah dengan perintah Allah Ta'ala. Wa mata wa dufina, dan juga beliau meninggal kemudian dikuburkan fiha, di kota Madinah, di hujrah Sayyidah Aisyah, di kamarnya Sayyidah Aisyah. Kenapa? Oleh karena para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Artinya di situ meninggal, maka disitulah dikuburkan.